Ini adalah cuplikan antara sebelum dan sesudah dilakukannya restorasi. Dan di video ini akan saya berikan tutorial dan juga tips untuk friend-friend semua bila mana melakukan restorasi pada bagian luar ruangan. Khususnya ini adalah bagian pilar maupun bagian tembok. Agar di suatu saat bila mana media dinding ataupun pilar ini kotor bisa lebih mudah dibersihkan. Dan tentu saja untuk pemilihan bahan bangunan dan material ini tidak sembarangan. Maka dari itu di sini akan saya berikan tips dan tutorialnya. Oke, lanjut saja kita ke bagian intinya, friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknik. Oke, pada kesempatan video kali ini saya ingin berbagi tips tentang tutorial bangunan, yaitu sebuah restorasi pada bagian bangunan. Dan kebetulan di depan kita ini adalah bagian pilar di luar ruangan yang akan kita lakukan restorasi. Dan di sini dikarenakan pilar ini berada di luar bangunan, maka dari itu kita diperlukan penanganan khusus. Dan tentu saja dalam pemilihan bahan bangunan pun harus yang sesuai dengan SOP standar pada bagian bangunan, agar bila mana di suatu saat bagian outdoor ini kotor, itu bisa dengan mudah dibersihkan, friend. Bisa terlihat untuk di bagian sambungan pilar ini ada bagian yang belum tertutup, maka dari itu perlu kita lakukan penambalan pada bagian sambungan. Sebelum dilakukan penambalan pada bagian sambungan, alangkah lebih baiknya dibersihkan dahulu untuk media yang akan kita lakukan penambalan ini, friend. Jadi untuk bagian catnya sudah kita lakukan pengelupasan di hari yang lalu. Dan untuk media ini sudah kita bersihkan juga, friend. Maka dari itu di sini langsung saja kita ke intinya saja di saat melakukan perbaikan. Jadi ini dilembabkan terlebih dahulu ya untuk medianya. Setelah media dilembabkan, lanjut saja kita siapkan untuk adukan acian sebagai bahan tambalan. Dan di sini dalam pembuatan adukan aciannya saya menggunakan bahan tambahan, yaitu berupa bonding semen agent. Untuk perbandingan takarannya di sini kita sesuaikan dengan petunjuk penggunaan, yaitu dengan perbandingan 1 bagian air, 1 bagian bonding semen agent, dan 2 bagian semen. Tujuan penggunaan bonding semen agent ini ialah untuk memperkuat adukan acian dan juga dapat meminimalisir acian bila mana diaplikasikan ke media yang akan kita tambal ini, friend. Untuk cara membuat adukan ini sama saja dengan membuat adukan pada umumnya, akan tetapi di sini untuk cara mencampurnya saja yang agak berbeda, friend. Dikarenakan kita menggunakan bahan tambahan di sini. Dikarenakan media yang akan kita tambal ini sangat sulit dijangkau oleh scrap, maka dari itu di sini kita masukkan saja ke dalam plastik agar lebih mudah kita mengaplikasikannya. Fungsi lain dari bonding semen agent ini sebagai adukan acian perekat, bisa juga untuk melakukan penyambungan beton lama dan juga beton baru. Dengan kata lain, ini adalah lem untuk sambungan beton, friend. Bila mana friend-friend ingin mencarinya, silakan friend-friend cari di toko bangunan terdekat. Untuk merek bermacam-macam ya, tinggal sesuaikan dengan bonding agent yang tersedia di toko bangunan terdekat Anda, friend. Sebelum adukan diaplikasikan, terlebih dahulu lembabkan kembali untuk media yang akan dilakukan penambalan ini, friend. Jadi di sini kita basahi dengan menggunakan kuas dan setelah itu lanjut kita aplikasikan untuk adukannya. Bisa terlihat cukup mudah bukan dalam proses pengaplikasiannya, dan ini kita lakukan pengaplikasian ke seluruh bagian yang akan kita lakukan penambalan, friend. Dan setelah itu kita rapikan dengan menggunakan kuas. Untuk mencegah keretakan pada bagian acian sambungan ini diperlukan penguasan air tiap 5 menit sekali. Ini untuk mencegah bagian adukan acian ini agar tidak retak ya, friend ya, sampai kering di kemudian hari. Maka dari itu sambil dilembabkan, friend. Oke, friend, jadi setelah jeda pengeringan selama 1 hari, lanjut saja di sini kita akan lakukan proses pengaplikasian waterproofing. Jadi sebelum dilakukan pengaplikasian waterproofing, terlebih dahulu lembabkan untuk media yang akan kita lakukan pengaplikasian, friend. Jadi ini kita lembabkan dengan menggunakan air. Untuk waterproofing yang saya gunakan di sini adalah waterproofing jenis semen yang terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen semen dan juga komponen cairan perekat. Untuk perbandingan percampurannya di sini kita menggunakan perbandingan 4:1, yaitu 4 bagian semen dan 1 bagian cairan perekat. Aduk kedua komponen yang sudah kita campurkan ini dengan merata ya. Jadi di sini perlu diketahui di saat mengaplikasikan waterproofing ini sambil diaduk, friend, agar komponen semen tidak mengendap di bagian bawah ember, friend.
Lanjut kita lakukan pengaplikasian ke bagian media pilar, dan di sini untuk mengaplikasikannya dengan menggunakan kuas, friend. Tujuan menggunakan waterproofing jenis semen ini ialah untuk mengikat bagian pilar, friend, dikarenakan ini ada bagian yang rontok untuk beberapa titik, dan di sisi lain agar air bila mana di musim hujan tidak menembus pada bagian pilar. Untuk pengaplikasian kita cukup lakukan sebanyak 1 lapis, dan setelah itu kita tunggu jeda pengeringan selama setengah sampai 1 hari, friend. Setelah jeda pengeringan, lanjut saja kita lakukan proses pengecatan. Dan untuk cat yang saya gunakan di sini adalah jenis cat waterproofing, dikarenakan media pilar yang akan kita lakukan pengecatan ini berada di luar ruangan. Jadi ini adalah cat khusus untuk bagian outdoor alias di luar ruangan. Untuk kaleng kemasan 4 kilo ini bisa friend-friend campurkan air sebanyak 1 liter. Dikarenakan di sini saya menggunakan catnya secukupnya saja, maka dari itu saya campurkan dengan perbandingan 4:1 secara kira-kira. Kelebihan dari menggunakan cat jenis waterproofing ini di samping tahan terhadap air, juga memiliki kelebihan bila mana menempel sebuah kotoran pada bagian media yang kita lakukan pengecatan waterproofing ini lebih mudah dibersihkan, friend. Jadi di sini friend-friend jangan ini ya sembarangan memilih jenis cat bila mana akan dilakukan pengaplikasian di luar ruangan. Oke, lanjut saja kita lakukan pengaplikasian cat waterproofing ini pada bagian pilar. Dan untuk hasil yang maksimal bisa friend-friend aplikasikan cat ini sebanyak 3-4 lapis agar warna yang dihasilkan dapat tajam dan juga lebih jreng ya. Untuk friend-friend yang baru bergabung, bila video ini bermanfaat tolong dibantu like, komen, dan subscribe ya agar jangkauan video ini makin meluas dan tentu saja dapat bermanfaat untuk kita bersama. Dan ini adalah hasil akhirnya setelah dilakukan pengecatan sebanyak 3-4 lapis. Dan untuk pengambilan video ini sudah saya jeda selama 3 bulan dari proses restorasi. Kebetulan di sini sudah memasuki musim penghujan, maka dari itu di bagian pilar ini ada beberapa kotoran, maka dari itu di sini akan kita lakukan pencucian dan juga akan kita bersihkan. Untuk cara membersihkannya di sini cukup mudah ya. Kita siapkan untuk perangkat alat yang kita gunakan yaitu sebuah sikat, semprotan air, dan juga kain serta sabun untuk mencucinya. Untuk ketiga pilar ini akan saya lakukan pencucian dan juga akan saya bersihkan seluruh bagiannya. Untuk friend-friend yang baru bergabung, bila video ini bermanfaat tolong dibantu like, komen, dan subscribe ya agar channel ini makin berkembang dan tentu saja jangkauan video ini makin meluas serta dapat bermanfaat untuk kita bersama. Dan untuk friend-friend yang sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Semoga kebaikan friend-friend semua dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa serta dapat dilancarkan rezekinya serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Cukup mudah bukan di sini untuk pilarnya bisa lebih mudah kita bersihkan. Maka dari itu di sini saya memberikan tips bila mana friend-friend melakukan pengecatan di luar ruangan, maka pilihlah jenis cat yang memang benar-benar untuk peruntukannya. Dan di sini disclaimer saya berikan tips jangan friend-friend menggunakan cat jenis cat tembok yang biasa dikarenakan itu bila mana tertempel noda itu akan sulit dibersihkan dan bila mana dibersihkan pun tidak akan bersih ya dikarenakan kotorannya akan meresap pada bagian dinding ataupun pilar yang dilakukan pengecatan. Maka dari itu pilihlah cat yang sesuai dengan peruntukannya, yang bagian outdoor ya pakai cat di luar ruangan. Dan untuk di bagian dalam ruangan ya cukup menggunakan cat jenis yang untuk peruntukannya di dalam ruangan. Oke friend, bisa terlihat di sini untuk pilar-pilarnya sudah saya bersihkan semua dan juga cukup bersih bukan? Dan ini cukup recommended tips ini untuk friend-friend semua bila mana ingin melakukan restorasi pada bagian bangunan friend-friend semua. Oke friend, sekian dulu video pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan channel kami dan salam teknik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.